Kalau saat sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Selidikilah setiap hati kami, Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami butuh Engkau, ya Tuhan. Jangan satu pun terlewat dari setiap kami di tempat ini. Mari Roh Kudus, bukakan telinga kami. Bukakan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam kuat di hati kami. Dan kami akan melihat hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama yang besar, ajaib, penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Thank you untuk worship leader, para pemusik, untuk singer. Shalom semuanya. Ya. Percaya ya bahwa setiap kita butuh Tuhan. Setiap jam kita butuh Tuhan. Oke, thank you for having me. Ini yang kedua kali saya ada di mimbar ini. Sejak kunjungan saya yang pertama dulu di 13 November tahun 2022. Saya pernah berdiri di tempat ini. Terima kasih buat gembala di tempat ini, Pak Diki, Bu Heni, juga para pengerja di tempat ini. Sebuah kehormatan saya bisa berdiri lagi di tempat ini. Ya, hari ini kita mau belajar tentang satu tema difference maker, ya. Tentang pembuat perbedaan. Kita sebagai orang Kristen tuh harus berbeda dari orang dunia, ya. Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita berbeda. Kenapa Tuhan ingin kita berbeda? Karena Tuhan sendiri yang mencontohkan waktu ada di muka bumi, dia melakukan hal-hal yang out of the box, berbeda. Nah, saya akan mulai dari suatu cerita. Suatu ketika Petrus yang menjaga pintu surga mendapat instruksi untuk setiap mereka yang masuk surga itu dipisahkan antara wanita dan pria. Ya, kemudian setelah dipisahkan, yang pria disuruh lagi dipisahkan. Dibuat dua barisan. Barisan yang pertama adalah pria-pria yang takut istri, katanya. Barisan yang kedua adalah pria-pria yang menjadi pemimpin, yang memimpin istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, terbentuk dua barisan. Barisan pria-pria yang takut istri, wah panjang berkilo-kilometer. Kemudian barisan pria yang menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, ternyata cuma satu orang di barisan tersebut. Kemudian Petrus kagum dan bertanya kepada pria tersebut, apa yang membuat dia kok bisa dalam kehidupannya dia menjadi pemimpin. Dengan wajah polos dan bingung, si bapak tersebut bilang, saya juga nggak tahu karena saya disuruh istri saya berdiri di sini, kata dia. Itulah ilustrasi difference maker ya. Tapi ini difference makernya salah. Karena disuruh sama istrinya juga ternyata. Nah, dalam perjanjian lama Allah sudah memberikan sebuah contoh bahwa ia ingin kita menjadi difference maker. Ya, kita bisa lihat dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Dari sekian banyak kisah Alkitab, di sini saya ambil satu contoh tentang Ishak yang disuruh menetap di Gerar, ya sebuah daerah yang sedang mengalami kekeringan dan kelaparan. Ishak menjadi difference maker di zamannya. Ishak itu selalu dengar-dengaran dengan Allah. Ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ya, dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Ini Kejadian 6 ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya akan bacakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Berikutnya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya. Ayat kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, jadi Ishak disuruh tinggal di Gerar, sebuah negeri yang waktu itu sedang kelaparan dan kekeringan. Ishak dengar-dengaran dengan Tuhan. Ishak selalu bertanya sama Tuhan, selalu berkomunikasi sama Tuhan. Ya, di situ kita bisa melihat adalah sebuah kondisi yang tidak mengenakan buat Ishak, tapi dia mau taat. Ya, siapa yang mau tinggal di negeri yang sedang kelaparan dengan kekeringan, dengan segala kekurangan? Pasti orang nggak mau. Pasti orang maunya pindah, mencari negeri yang lebih subur. Ya, tetapi Ishak mau, dikatakan tadi, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kita lanjut lagi di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ya, di kejadian yang sama, di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, di negeri yang kelaparan, di negeri yang kekeringan, Ishak belajar untuk menabur. Selain dia taat mau menetap di tempat tersebut, Ishak menabur. Padahal dia pun mungkin sedang kekurangan. Ya, tapi dia mau belajar menabur. Nah, di sini kita bisa belajar dari sosok seorang Ishak. Ya. Dia adalah difference maker, pembuat perbedaan. Kalau kita mungkin dalam kondisi kelaparan, kekeringan, pasti mungkin kita hanya menggerutu, mungkin kita hanya menggosip siapa yang bikin kita susah, atau mungkin kita hanya bercerita tentang segala kekurangan kita atau kesusahan kita. Bahkan mungkin dengan apa yang kita punya, kita pun gak mau menabur. Nah, tetapi Ishak, kita belajar bahwa dia seorang difference maker. Dalam masa kekeringan atau kelaparan, dia justru menabur. Bahkan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya, dia menuai. Ya, dikatakan bahwa orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, inilah kita bisa belajar. Jadi di dalam perjanjian lama, Allah sudah memberikan contoh bahwa ia ingin kita menjadi difference maker. Ya, pembuat perbedaan. Nah, kita bisa belajar lagi dari perjanjian baru, ya, dari Yesus Kristus. Ya, kita bisa belajar banyak hal. Yesus itu difference maker. Nah, beberapa waktu yang lalu kita memperingati serangkaian peristiwa dari Good Friday, Passover atau Paskah, kemudian kenaikan Yesus ke sorga, dan saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, dalam perjanjian baru, Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar lebih jelas lagi memberikan teladan sebagai difference maker. Ya, Allah yang berwujud sebagai manusia. Ya, dia menjadi difference maker. Nah, sebagai difference maker, Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang kasih terhadap Allah, terhadap sesama, bahkan melakukan hal-hal yang melampaui hukum alam. Ya, kita bisa baca di Alkitab waktu Yesus mengubah air menjadi air anggur, waktu Yesus berjalan di atas air, waktu Yesus menyuruh nelayan menjala ikan yang bukan pada waktunya. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada 5.000 orang lebih, bahkan ada sisanya, hanya dari 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang gak bisa diterima dengan logika. Ya. Tapi Yesus bisa lakukan. Nah, itulah difference maker. Ya, di sini hal-hal yang Yesus lakukan itu melampaui hukum alam. Ya, sesuatu yang manusia biasa gak bisa lakukan. Kemudian ia disalibkan dan mati seperti layaknya manusia biasa. Tetapi pada hari ketiga, Yesus menunjukkan keilahiannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, dari serangkaian kehidupan Yesus ini kita bisa belajar dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, Filipi 3 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan.
Yang ku kehendaki, belum tampil ya di layar ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Tuhan ingin dalam hidup kita melakukan perbuatan kasih, ya, karena Allah itu kasih. Mengerti tentang arti pengorbanan dan mengalami kemenangan. Yesus mencontohkan itu di atas kayu salib. Itu bicara tentang pengorbanan, tapi pada akhirnya dia mengalami kemenangan. Itu artinya jika kita mau mengenal pribadinya, maksudnya pribadinya Yesus, dan menjadi serupa dengan Yesus, maka akan ada kasih, kebangkitan, dan kuasa pemenang dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya ulangi buat Bapak Ibu Saudara. Artinya jika kita mau mengenal pribadinya Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus, maka akan ada kasih, kebangkitan, dan kuasa pemenang dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya percaya setiap kita pasti mau ya jadi pemenang ya. Ada di sini yang mau jadi orang yang selalu kalah? Oh ya, nggak ada ya. Pasti mau jadi pemenang. Yesus sudah berikan contoh. Ya, ayat tadi mengatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, hal ini selain menggambarkan kebangkitan orang mati sesungguhnya, ini juga berbicara tentang kebangkitan secara kehidupan rohani. Ya, mungkin saat ini kita termasuk ke dalam kumpulan orang yang mati secara rohani. Mungkin suam-suam kuku, punya kepahitan dengan gereja mungkin, atau punya kepahitan dengan hamba Tuhan. Itu juga sebuah kematian rohani. Mungkin saat ini kita termasuk orang yang mati secara kesehatan. Ya, sakit yang tidak ada progres yang membaik, sakit yang silih berganti dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita adalah orang yang mati secara ekonomi. Ya, karir, bisnis, hutang yang tidak kunjung selesai mungkin, selalu kekurangan dan sejenisnya. Itu juga bicara tentang sebuah kematian. Ya, mungkin saat ini kita orang yang mati secara rumah tangga mungkin. Ya, masalah dengan pasangan, kemudian hubungan yang hambar, ya, sesama pasangan, kemudian jodoh yang mungkin tidak kunjung datang, ya, perceraian, masalah dengan anak, mantu, atau dengan orang tua ataupun mertua, itu pun juga bicara tentang kematian. Ya. Kemudian mungkin saat ini kita termasuk orang yang terlibat kecanduan mungkin, keterikatan, temperamental, kebencian, kepahitan, depresi, ketakutan, dan sejenisnya. Dan mungkin masih banyak lagi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kabar baik yang kita bisa dapatkan adalah bahwa sejak kita menerima Yesus ke dalam kehidupan kita, dan kemudian hidup kita serupa dengannya, maka sesungguhnya kita telah diberikan kuasa untuk bangkit dan menang dalam hidup ini. Ya, kuasa tersebut, catat baik-baik, adalah kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dan menang atas maut. Ya, saya ulangi, kuasa tersebut adalah kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dan menang atas maut. Ya, kemudian setelah peristiwa kebangkitannya, Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada orang banyak. Ya, Alkitab mencatat demikian. Kemudian ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yuk kita buka lagi Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan ya, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus yang Tuhan utus membuat kita memiliki damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan. Ya, damai sejahtera yang dunia berikan tuh terkadang sifatnya hanya sebentar.
sesaat. Tapi yang Roh Kudus berikan itu sifatnya abadi. Ya. Kemudian sejak Yesus bangkit pada hari ke-50, kemudian itu yang disebut hari Pentakosta ya. Ia mencurahkan rohnya yang kudus kepada kita agar kita menerima kuasa yang menjadi difference maker di zamannya kita. Ya, jadi setiap pribadi kita harus menjadi difference maker. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita paham, ya, kuasa Tuhan tersebut sejak Yesus hidup, mati, bangkit dan naik ke surga dan rohnya dicurahkan, ini semua memberikan pengertian kepada kita bahwa kuasanya tersebut work for you, work in you, and work through you. Ya, bisa nangkep ya. Jadi kuasa yang Tuhan berikan buat kita, ya, itu bekerja untuk kita, bekerja di dalam kita, dan bekerja melalui kita. Work for you, work in you, and work through you. Ya. Nah, sadarkah saudara bahwa kuasa tersebut sebenarnya sudah ada di dalam diri saudara? Ya. Kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ya kita diingatkan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Ya. Saya bisa ambil contoh seperti ini. Jika kita punya smartphone, ya, di dalamnya ada banyak fitur. Ya. Ada energi yang namanya baterai yang kita udah isi penuh. Kemudian ada provider SIM card di dalamnya. Mungkin SIM cardnya providernya yang terbaik. Nah, tetapi jika tidak diaktifkan, artinya dengan kata lain tidak dinyalakan, maka nggak akan jadi apa-apa ini. Padahal fiturnya udah canggih, providernya udah bagus, baterainya udah full di charge. Tapi kalau nggak dinyalain, percuma. Ya, sama demikiannya seperti kita. Tuhan udah kasih kuasa kepada kita. Tapi kalau kita nggak aktifkan kuasa tersebut, nggak jadi apa-apa. Ya. Kemudian saya ambil contoh lagi, electric vehicle. Ya, sekarang lagi banyak nih mobil listrik yang canggih ya. Kita udah charge full ya. Di dalam fiturnya juga lengkap. Tapi kalau nggak di starter, mobilnya nggak kemana-mana. Nggak bisa bawa orang. Ya. Nggak ada energi yang bisa membuat mobil tersebut berpindah karena nggak dinyalain, nggak diaktifkan. Nah, kemudian saya kan nginep di rumah Pak Diki ya. Di salah satu kamar anaknya, ternyata udah pakai Google Assistant. Ya, saya waktu itu nyalain lampu, kok lampu nggak nyala semua ya. Akhirnya Stacy kasih tahu, ya harus ngerayu si Google, nyalain dong lampunya gitu kan. Hey Google, sampai saya bercanda sama istri, Google, nyala dong gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau nggak diaktifkan, lampunya nggak nyala. Ya, padahal itu udah canggih. Ya, jadi kuncinya adalah aktifkan. Kuasanya udah ada loh di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak aktifkan, percuma. Ya. Tapi kalau kita mengerti dan mengaktifkan, maka kita akan jadi difference maker. Orang melihat bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Karena kita punya kuasa. Ya. Dan saya mau bilang, kuasa tersebut adalah kuasa yang sama. Waktu Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ya, kuasa yang sama waktu Yesus bangkit dari kematian. Itu kuasanya ada sama kita. Ya, kuasa yang sama. Nah, kalau itu tidak diaktifkan, nggak akan menjadi apa-apa. Ya, kuasa yang sama yang akan membuat saya dan saudara menjadi difference maker di zamannya kita. Nah, saya pun juga mengajarkan kepada marketing saya di perusahaan saya, untuk pertama kali waktu dia bekerja di perusahaan saya, dia harus bangga dulu dengan profesinya sebagai marketing. Yang kedua, dia harus percaya diri. Karena menurut saya, percuma kamu jadi marketing saya, kalau kamu nggak bangga dengan posisi marketing tersebut. Yang kedua, kalau kamu nggak percaya dengan produk kita atau dengan perusahaan kita, percuma bagaimana kamu bisa meyakinkan customer kita, sedangkan kamu sendiri nggak yakin.
dengan produk kita. Kamu nggak yakin dengan perusahaan kita. Jadi lebih baik kamu mundur kalau 2 syarat itu kamu nggak bisa penuhi. Sama kita pun begitu. Kalau kita nggak tahu bahwa kita ini sudah terima kuasa, dan kita nggak mau deklarasikan atau kita nggak mau aktifkan, percuma. Besarnya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu nggak jadi apa-apa. Jadi kita harus aktifkan. Ya, jadi hal pertama yang kita bisa pelajari pagi ini adalah kita sadar dan percaya bahwa kita sudah diberikan kuasa oleh Allah. Dan bagian kita adalah mengaktifkan kuasa tersebut dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Nah, setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu diciptakan unik. Ya, setiap orang diciptakan unik. Makanya sidik jari kita nggak ada yang sama. Ya, saya nggak bisa pinjam sidik jari Pak Diki. Ya, untuk saya masuk ke akses-akses yang butuh fingerprint mungkin. Nah, seorang difference maker itu harus selain dia tahu bahwa dia punya kuasa, dia pun harus berpikir out of the box. Ya. Nah, ini bicara tentang kita sebagai sosok yang unik. Setiap orang memiliki kelebihan dan memiliki panggilan hidup masing-masing. Nah, di tempat ini saya percaya ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi guru, dokter, lawyer, karyawan, hamba Tuhan, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Semua orang punya panggilan masing-masing. Nah, untuk menjadi seorang difference maker, selain kita harus aktifkan kuasa yang ada di dalam diri kita, kita juga harus berpikir dan bertindak out of the box. Ya, kalau ini ada kotak, kita berpikirnya keluar dari kotak tersebut. Nah, artinya gini, seorang difference maker pikirannya, tindakannya selalu berada di atas rata-rata orang lainnya. Artinya harus ada pemikiran yang out of the box, di atas rata-rata. Ya mungkin kita berpikir, wah mana bisa, berarti saya IQ-nya mungkin harus tinggi, atau mungkin saya harus punya modal besar, atau saya mesti punya apa. Nah, saya ambil contoh gini, jika kita adalah termasuk golongan orang pandai, jadilah orang yang paling pandai. Seandainya IQ kita tinggi. Jika kita punya keahlian, jadilah orang yang paling ahli. Jangan tanggung-tanggung. Jika kita menjadi suami, jadilah suami yang paling setia. Berani memimpin. Mengasihi lebih daripada suami pada umumnya. Ya. Kemudian, jadilah suami yang paling murah hati terhadap pasangannya. Bukan murah hati terhadap istri orang, ya, tapi terhadap pasangannya. Ya. Jika kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang paling rajin menolong pasangan. Jadilah istri yang paling rajin mendoakan pasangan. Jadilah istri yang paling murah hati. Jadilah istri yang paling setia. Jadi paling. Nah, itulah out of the box. Ya. Jika kita jadi seorang anak, jadilah anak yang paling hormat kepada orang tua. Jangan sama orang tua kita nggak hormat, begitu ketemu orang tua temannya dia hormat. Ada yang salah. Nah, itu bicara tentang out of the box. Nah, jangan seperti ini. Ini juga out of the box, cuma kayaknya negatif nih. Ya, ada satu presiden Zimbabwe, namanya Robert Mugabe. Dia bilang, Tuhan adalah penemu terbaik sepanjang masa. Ia mengambil tulang rusuk seorang laki-laki dan menciptakan loudspeaker. Ini ketawanya belakangan pasti nih. Ya, saya ulangin nih ya. Kayaknya masih belum mudeng ya. Tuhan adalah penemu terbaik sepanjang masa. Ia mengambil tulang rusuk seorang laki-laki dan menciptakan loudspeaker. Maksudnya tulang rusuknya kan istrinya. Istrinya kayak loudspeaker, bawelnya minta ampun gitu kan. Maksudnya gitu. Ini yang ngomong Presiden Zimbabwe loh, bukan saya ya. Ya. Tapi istri-istri di sini sih baik-baik kayaknya ya. Jadi ini juga out of the box, kalau sampai dari tulang rusuk bisa jadi loudspeaker tuh hebat banget gitu kan. Ya. Ya. Nah, jika mungkin kita berkata bahwa saya nggak pandai Pak secara akademik, ya. Saya tidak tampan, saya tidak cantik, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya modal, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Semua itu dijadikan alasan seolah-olah ia termasuk orang yang tidak beruntung. Ya, sudah menjadi nasib dan takdir saya seperti ini. Ya kan? Saya mau bilang,
selama Anda masih punya nafas, selama Anda masih punya tenaga dan kesehatan, jadilah orang yang paling rajin di antara rekan-rekan sekerja Anda. Karena dari situ promosi bisa datang dan orang-orang baik bisa datang. Ya. Jadi saya kasih ilustrasi, tampang pas-pasan misalnya, modal nggak ada, sekolah nggak tinggi, ya udah madesulah kalau orang bilang gitu kan. Tapi saya mau bilang kalau kita masih punya fisik, masih bisa nafas, masih punya tenaga, jadilah orang yang paling rajin. Tuhan bisa kirim promosi buat setiap kita. Ya. Ingat, kita punya kuasa yang Tuhan udah kasih. Tinggal kita tambahkan lagi berpikir secara out of the box, termasuk tindakan kita. Saya banyak kok ketemu teman sekolah nggak tinggi, termasuk saya nggak tinggi kan. Fisiknya aja yang tinggi, pendidikannya nggak tinggi. Selama kita mau rajin, ya, kita mau jujur, lebih jujur dari orang pada umumnya, lebih rajin dari orang pada umumnya, lebih mencerminkan kehidupan yang benar di hadapan orang, melebihi orang pada umumnya. Apalagi kalau orang itu tahu kita orang Kristen, kita melakukan firman Tuhan, lebih daripada orang pada umumnya. Saya yakin kita akan diangkat naik sama Tuhan. Ya, saya yakin. Nah, karena itu jika kita paham bahwa kekristenan, inti dari kekristenan adalah kasih, ya kalau kita paham ya. Jadi kasih, ya namanya juga kasih nih, saya kasih nih ke Pak Marsudi, saya kasih nih ke Pak Peter, saya kasih ke Pak Di, kasih. Bicara kalau bahasa Inggris tentang love, cinta. Cinta juga bicara kita memberi sesuatu, mengasihi sesuatu. Ya. Kemudian kalau kita mengerti bahwa inti kekristenan adalah kasih, itu bicara tentang memberi, mencintai, mengasihi, menolong. Nah, kita bisa lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi kalau orang punya kasih aja, itu hidupnya udah lebih dari cukup. Hidupnya akan diberkati, hidupnya akan terima promosi dari Tuhan. Ya. Kasih. Kasih adalah Tuhan. Waktu kita punya kasih, kita artinya punya Tuhan di dalam kita. Apalagi Tuhan udah berikan kuasa buat kita. Tinggal kitanya mau atau tidak. Asal punya kasih aja itu udah cukup. Dikatakan dalam 1 Korintus 13, ya masih ayat yang sama, ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, wah ini udah hebat banget deh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi mau orang yang hebat kayak apapun kalau nggak punya kasih, nggak berguna. Jadi artinya kasih itu bisa mengalahkan banyak hal. Kekristenan bicara tentang kasih. Ya, jika kita berbuat kepada orang lain, terkadang secara manusia kita berharap orang itu juga berbuat baik kepada kita. Seringkali seperti itu. Tetapi saya mau katakan, jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang membangun diri sendiri. Jadi jangan harap balas dari orang. Ya. Karena orang tersebut sebenarnya sedang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau kita mau mengasihi orang, jangan harap feedback dari orang tersebut. Tabur aja, tabur. Kalau kita kerja sama bos kita, ekstra buat dia. Jangan berharap untuk dilihat. Tuhan yang melihat. Tuhan yang kasih promosi. Promosi kita bukan di tangan bos kita. Promosi kita di tangan Tuhan kita. Tuhan bisa pakai siapa aja. Makanya integritas sebagai seorang Kristen itu penting.
dilihat atau nggak dilihat sama bos, tetap kerja yang baik. Kasihi, tolong, berikan yang terbaik. Itulah kasih. Ya. Jadi inti dari kekristenan tadi adalah kasih. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kemudian pikirkan dan kerjakan secara out of the box. Aktifkan dengan perkataan atau deklarasi firman Tuhan dan janji-janjinya. Ya. Aku percaya aku diciptakan sempurna. Aku percaya aku diciptakan untuk terus naik bukan turun. Aku percaya aku menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasikan walaupun mungkin kita melihat keadaan kita kayaknya belum naik. Atau belum jadi kepala. Tapi semuanya itu Tuhan dengar. Dan Tuhan sanggup melakukan apa yang kita deklarasikan. Ya, jadi ingat bahwa kuasa tersebut yang ada dalam diri kita itu kuasa yang sama yang mengubahkan air menjadi anggur. Ya, kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus yang tadi saya katakan. Kuasa yang sama yang menjadikan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang bahkan sisa 12 bakul. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Apa enggak hebat kuasa itu ada di dalam diri kita? Hebat loh. Dan enggak semua orang dunia bisa terima itu. Ya. As simple as that. Cuma segitu. Enggak sulit sebenarnya menjalani kehidupan. Ya. Karena kita udah punya kuasa. Ya. Aktifkan. Nah, jadi itulah yang membuat kita menjadi difference maker. Nah, saya ada satu cerita lagi. Ini anak Tuhan namanya Ko Acin. Ini nggak ada yang namanya Ko Acin kan di sini ya? Nggak ada ya. Ko Acin punya toko, dia dagang di deretan pertokoan ruko. Suatu ketika di sebelah tokonya datang pedagang baru, bikin spanduk besar, produk import, ya kan? Kualitas nomor 1. Wah, Ko Acin merasa tersaingi kan? Padahal dia dagang di situ udah lama banget. Nggak berapa lama kemudian datang lagi pedagang baru di sebelah tokonya lagi. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan sekarang. Yang sebelah kanan ditulis diskon sampai dengan 50%. Wah, merasa terancam ya si Ko Acin ini. Akhirnya dia berdoa, dia tanya Tuhan. Kemudian dia dapat hikmat. Kan yang di sebelah tadi barang impor kan, kualitas nomor 1. Yang di sebelahnya lagi diskon sampai dengan 50%. Ko Acin dapat hikmat. Sesuatu yang simple, dia pasang banner, cuma 2 kata tulisannya, masuknya dari sini. Ada yang gak mudeng nih. Ya, jadi kan tokonya ada 2 tuh, yang satu diskon ya, yang satu kualitas import ya, kualitas nomor 1. Dia gak pusing, dia cuma bikin banner, masuknya dari sini. Jadi waktu orang datang ke deretan 3 toko tersebut, dia melihat, oh masuknya dari sini. Jadi tetap Ko Acin paling rame tokonya. Simple, dapat hikmat dari Tuhan seperti itu ya. Nah jadi, seperti pujian tadi setiap jam kita butuh Tuhan. Nah ada kuasa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tinggal kita mau aktifkan atau enggak. Kemudian berpikirlah dan bertindaklah out of the box ya. Nah, siap jadi difference maker? Siap ya? Ya difference maker dalam keluarga kita, dalam pelayanan ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Nah, jadi saya simpulkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan, ini belum selesai nih. Kita ada sesi kedua, panjang masih ya. Jadi walaupun saya simpulkan belum selesai. Ya, jadi yang pertama tadi aktifkan kuasa Tuhan yang sudah ada pada diri kita. Yang kedua berpikir dan bertindak out of the box. Ya, pegang 2 itu. Ya, saya yakin hidup kita pasti nggak sama lagi. Ya, saya sangat percaya. Ya, jika kita mau mengenal pribadinya dan menjadi serupa dengannya, maka akan ada kasih, kebangkitan, dan kuasa pemenang dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mau memberikan sebuah kesaksian, ya berjalan bersama Tuhan. Kunjungan saya yang pertama juga dulu isinya tentang kesaksian ya, udah dengar ya sebagian dari kita. Nah ini saya memberikan sebuah kesaksian berjalan bersama Tuhan. Dan ia menjadikan saya difference maker, bahkan seorang history maker. Ya, kenapa saya bilang history maker? Karena di dalam garis keturunan keluarga saya, baru saya nih ketemu modelnya kayak begini gitu kan. Seperti saya bilang, keluarga saya adalah keluarga yang nyembah patung-patung, dewa-dewa.
Kemudian dalam garis keturunan keluarga saya nih di atas saya, itu hampir semua yang boleh dikata nggak menang melawan kehidupan ini. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, ada aja. Ya, ya mungkin kalau kita bilang, ya mungkin ada garis kutuk keturunan di dalam keluarga saya. Tetapi saya berani melangkah untuk menjadi difference maker, bahkan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang history maker. Ya, karena di dalam garis keturunan saya, nggak ada yang jadi pendeta. Bahkan yang ada pendeta dihujat sama mereka. Ya. Bahkan yang ada, jangan kata pendeta, orang Kristen aja kadang diusir sama mereka. Ya. Jadi, saya melihat bahwa ada sebuah panggilan di dalam kehidupan saya. Nah mungkin di sini juga Pak Diki sudah menginfokan rencana berdirinya New Identity Church di Indonesia, ya sebagai cabang dari New Identity Church California ini. Ya bermula dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya tahun 1999. Ya, saya dituntun berjalan dan akhirnya dipertemukan dengan Pak Diki dan Bu Heni waktu itu. Kemudian saya lahir baru di tahun 2000, kemudian masuk ke dalam sebuah pelayanan. Ya, Tuhan pimpin langkah demi langkah, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya juga Tuhan izinkan masalah-masalah, ya, bahkan masalah demi masalah yang muncul dalam kehidupan saya, tapi justru itu yang menjadikan saya semakin cinta. Karena melihat bahwa Ia Allah yang setia dan Allah yang... Jadi jangan salah paham bahwa masalah itu menyusahkan hidup kita. Terkadang Tuhan membuat masalah itu membuat kita mendekat sama Tuhan. Terkadang Tuhan membuat masalah itu kita melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa loh. Ya, Dia punya kuasa yang bisa mengalahkan segalanya. Ya. Nah dari proses ke proses dalam kehidupan yang boleh terjadi justru menjadikan saya kuat. Ya, proses itu pun juga membuat kita kuat. Makanya jangan pernah menggerutu, jangan pernah mengeluh. Nanti dibawa muter-muter 40 tahun. Mau, ya kan? Ya, nggak mau kan? Ya. Nah, jadi proses itu membuat kita menjadi kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Nah, berkat-berkat yang Tuhan bukakan, yang semakin hari semakin membuat saya kagum kepada Tuhan. Dan bukan kagum kepada berkatnya. Waktu baru-baru menerima berkat Tuhan, saya kagum sama berkatnya. Tapi setelah Tuhan berikan terus berkat yang baru, lama-lama saya bukan kagum sama berkatnya. Saya kagum sama Tuhan. Ya. Belajar dari Simon Petrus saat ia mendapatkan net breaking blessing. Ya. Banyaknya ikan yang hampir mengoyakkan jaringnya. Ya, saya suka kalimat itu, net breaking blessing. Berkat yang hampir mengoyakkan jalannya dia. Nah, saya belajar dari situ justru Petrus meninggalkan tangkapan ikannya dan berlari mendekat dan tersungkur kepada Yesus. Ya. Nah kita pun demikian, waktu kita semakin diberkati, jangan membuat kita justru semakin jarang ke gereja, semakin kurang jam doanya, semakin sibuk gak pernah baca firman. Nah itu hati-hati, ya hati-hati. Nah hal yang sama yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih dalam, bukan hanya sebagai difference maker, tetapi sebagai history maker. Memulai sebuah pelayanan yang hanya bermodalkan hati yang mengasihi. Ya, sebuah pelayanan yang bermula dari sebuah tanda pada tahun 2011. Sebenarnya tandanya 2011, sudah cukup lama. Diikuti tanda-tanda lainnya yang Tuhan berikan selama berjalan bersamanya. Dan puncaknya adalah tanda terakhir yang saya dapat adalah saat saya datang ke New Identity Church California November lalu, tahun 2022. Ya, jadi untuk pertama kalinya waktu itu saya datang ke tempat ini, lalu itulah yang melahirkan sebuah keputusan untuk memberikan diri saya masuk ke dalam sebuah pelayanan gereja, New Identity Church, yang akan dibuka di Indonesia di bawah asuhan dan penggembalaan Pak Diki dan Bu Heni. Ya, sehingga di tahun 2023 ini New Identity Church akan ada cabang di Indonesia. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, saya mau bilang, this is my second surrender. Ya. Yang pertama kali waktu dulu, waktu saya udah capek sama hidup, waktu saya udah
bosan dengan semua kesusahan hidup, itu saya pertama kalinya menyerah dan saya cari Tuhan. Ya, kesaksian saya yang dulu. Itulah saatnya pertama kali saya menyerah sama Tuhan dan akhirnya saya menerima untuk dibaptis. Padahal sebelumnya saya nggak suka agama Kristen. Ya mungkin karena keluarga besar kita memang seperti itu. Saya nggak suka Kristennya, apalagi karismatik yang tepuk tangan, ntar nangis, ntar ketawa gitu kan. Waktu itu buat saya aneh gitu kan. Terus ketemu Pak Diki yang bahasanya aneh menurut saya waktu itu ya. Jadi, pokoknya saya nggak suka banget dengan kekristenan. Tapi karena dipojokkan Tuhan terus sampai akhirnya capek dengan kehidupan, akhirnya saya menyerah. Hidup bersama dengan Tuhan, terus Tuhan angkat, Tuhan bukakan jalan, wah udah puji Tuhan. Sampai akhirnya di satu titik, saya harus menyerah yang kedua kali, di mana saya harus mengambil sebuah keputusan untuk ikut Tuhan lebih lagi. Ya, dan disitulah terulang sejarah, berdirilah New Identity Church di Indonesia. Ya. Nah, di Indonesia ini targetnya 2023 ini berdiri di Kota Bekasi dan 2024 ya berharap bisa dibukanya di Jakarta. Jadi ada 2 titik ke depannya. Ya. Nah, saya bisa sampaikan tanda yang pertama yang saya dapat itu di tahun 2011. Ya, itu saya ingat sekali karena Alkitab saya itu saya coret-coret. Ya, ada tanggalnya. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2011, jadi pas tahun baru. Jadi saya tuh suka bercakap-cakap sama Tuhan, Tuhan maunya apa nih? Waktu itu tuh tanggal 1 bulan 1, tahun baru ini Tuhan maunya apa nih? Dan saya dapat ayat tersebut di Yesaya 61, ayat 1 sampai 11. Ya. Ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 waktu itu saya bacanya. Ya, di Yesaya 61. Sebentar ya. Ini agak panjang, saya akan bacakan ya. Nah, ini di Alkitab saya tuh banyak coretan kayak begini nih. Ya. Ini Alkitab sampai terbelah-belah nih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus kasih saya. Ya. Nggak ada yang salah dengan yang namanya electronic Bible. Tapi saya berharap setiap kita minimal punya 1 Alkitab buku. Karena buku tua ini mengubahkan banyak kehidupan saya. Ya. Buku tua ini punya dampak besar. Jangan pada saat kita nanti meninggal, di kita Alkitab. Ya. Karena ditaruh smartphone percuma, ngecasnya susah di sana. Nanti baterainya habis, nggak bisa baca. Ya. Jadi, dari sekarang milikilah Alkitab. Memang electronic Bible nggak salah, anak muda sekarang pakainya electronic Bible, ada di iPad, ada di handphone, nggak salah. Tapi milikilah buku tua ini. Ini bisa dicoret-coret, bisa ditulis segala macam ya. Ya, jadi buku tua ini akan mengubahkan banyak kehidupan kita. Ya. Di sini kan kalau pakai smartphone susah kan, masa smartphone-nya distabiloin gitu. Ya kan? Masa smartphone-nya digaris bawahin, kan susah. Terkadang kita cuma baca, habis itu udah. Ya. Nah jadi penting kita punya Alkitab. Nah ini kembali ke ayat tadi, ya Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Nah dikatakan demikian, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi.
Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ya, ini bicara pelayanan semuanya. Kemudian ayat kelima dikatakan, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat ini, saya mendapat pengertian dalam kehidupan saya. Tadi dikatakan ayat kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Ini bicara tentang sebuah penggembalaan. Ya, di dalam penggembalaan ada kambing, ada domba. Artinya ada domba yang nurut, ada jemaat yang nyeruduk-nyeruduk ya Pak Diki ya. Nah, itu masih kambing tuh, belum domba tuh ya. Jadi dikatakan orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Ya. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Saya masih diizinkan Tuhan punya petani dan punya tukang kebun. Artinya saya masih diizinkan Tuhan punya kebun dan punya sawah. Artinya saya masih diizinkan Tuhan punya perusahaan. Nah, dikatakan ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Kata tetapi itu berbicara dalam kehidupan saya, walaupun saya punya perusahaan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Wah, puji Tuhan saya masih boleh punya perusahaan dan masih boleh untuk menggembalakan. Ini bicara tentang imam. Kemudian dikatakan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat ke-7 dikatakan sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Nah, banyak hal yang saya dapat ya di tahun 2011 itu yang berbicara itu panggilan pertama yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan saya. Tapi waktu itu saya belum paham dan saya belum mau terlalu dalam masuk ke dalam sebuah pelayanan. Nah, tetapi waktu saya datang ke New Identity Church dan saya berdoa lagi sama Tuhan, saya diingatkan tentang ayat ini dan saya buka kembali dan di situ masih ada tulisan tangan saya tanggal 1 bulan 1 tahun 2011. Ya, sebuah panggilan yang harus saya respon waktu itu. Nah, itu tahun 2011. 11 tahun sejak saya lahir baru. Saya lahir baru tahun 2000. Ya, tahun 2000 bulan Maret saya dibaptis. Jadi 11 tahun sejak saya lahir baru, saya mendapatkan ayat ini yang berbicara tentang sebuah panggilan. Nah, kemudian 11 tahun kemudian, tahun 2022, saya berdiri di tempat ini dan saya mendapatkan satu tanda konfirmasi bahwa ada yang saya harus lakukan untuk merespon panggilan Tuhan tersebut. Walaupun jujur, saya dan istri selalu bilang, kalau boleh Tuhan, jadi pengusaha aja deh, saya nggak mau jadi pendeta. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau. Ya, saya lebih mau jadi pengusaha. Ya, tetapi banyak tanda-tanda yang Tuhan kasih, yang saya jujur, saya takut kalau saya menolak. Ya. Karena saya tipenya orangnya taat. Kalau udah disuruh, saya mau taat dan saya nggak tanggung-tanggung jalaninnya. Ya, itu tipikal saya. Nah, jadi sebelum ke LA tahun 2022, itu saya juga dapat ayat dari firman Tuhan di Yesaya 42. Ya, Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Nah, ini juga sebuah, saya nggak tahu ini teguran atau apa, tetapi Tuhan mengingatkan saya karena perikopnya aja udah tulisannya hamba Tuhan.
Saya berharap tulisannya pengusaha gitu, tapi nggak ada di Alkitab. Tulisannya hamba Tuhan. Ya, di ayat 42 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dengan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, ini sesuatu hal yang Tuhan ingatkan. Nah, tahun 2022 ini jumlah yang sama, 11 tahun sejak tahun 2011. Ya, saya lahir baru tahun 2000, 11 tahun kemudian ada panggilan tadi di Yesaya 61, itu 11 tahun sejak saya lahir baru. Kemudian nggak ada yang namanya cocok logi, maksudnya saya nggak cocok-cocokin, tapi begitu saya sadar kok 11 tahun kemudian, di tahun 2022, berarti 11 tahun dari 2011. Tuhan ingatkan lagi mengenai sebuah panggilan. Dan saya di situ menilai bahwa Tuhan kayaknya nggak main-main. Nah, jadi itulah yang membuat saya menyerah kedua kali untuk saya harus masuk ke dalam pelayanan yang lebih lagi. Dan tandanya saya dapat waktu saya datang ke LA ini. Nah, mengapa saya berkeputusan untuk diasuh di bawah New Identity Church? Kenapa sih nggak di Indonesia aja, kan bendera gereja banyak ya. Ada GBI, ada GMS, ada ya macam-macam lah. Kemudian kalau saya boleh jujur, di Jakarta tuh buka gereja gampang, kayak franchise. Apalagi kalau kita punya modal gampang. Mereka pasti berlomba-lomba untuk memfasilitasi kita. Tetapi saya mau bicara bahwa buka gereja itu bukan seperti buka kafe atau restoran. Ya, kita nggak bisa sembarangan, kita harus tanya Tuhan, karena ini proyeknya Tuhan. Ya. Jadi ada tuntunan Tuhan buat saya secara pribadi, ada sesuatu yang tidak kelihatan yang harus saya jemput di sini. Ya, ada sesuatu yang nggak kelihatan yang harus saya jemput di tempat ini. Ya, lewat sebuah perjalanan yang jauh dari Jakarta ke LA, kita tahu ya berapa jam harus terbang. Ada harga yang harus dibayar, tiket nggak murah loh. Ya, Jakarta LA. Ya. Kemudian harus meninggalkan keluarga sekian lama. Harus meninggalkan kantor saya sekian lama untuk saya sampai ke sini. Ya, kemudian kondisi jet lag yang nggak nyaman ya, udah berapa hari nih. Kayaknya nih sekarang jam berapa nih di Indonesia, jamnya tidur saya nih sekarang harusnya ya. Ya. Jadi semua itu demi yang namanya urapan. Semuanya itu demi yang namanya hati yang murni dan tangan yang bersih dari gembala Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yaitu Pak Diki dan Bu Heni. Ya. Kita membangun gereja bukan untuk sebuah nama, popularitas, atau gedung panggung yang bagus, bukan. Tapi ini bicara tentang urapan. Ya. Apalagi yang saya cari adalah hati yang murni dan tangan yang bersih. Dan itu ada di sosok gembala Bapak Ibu semua di tempat ini. Jadi saya datang jauh-jauh tuh buat itu. Yang ngambil sesuatu yang gak kelihatan. Saya bukan minta sertifikat sama Pak Diki tanda tangan untuk saya jadi gembala gitu. Bukan itu yang saya cari. Saya cari sesuatu yang gak kelihatan. Yang di Jakarta mungkin saya gak dapat. Ya.
dan sesuatu yang memang Tuhan tunjukkan untuk saya datang ke tempat ini. Ya. Nah, itu semua berasal dari tuntunan Tuhan. Kalau di Jakarta mau buka gereja gampang. Apalagi kalau kita ngerasa bahwa kita orang hebat, wah pokoknya gampang lah, semua orang siapkan fasilitasnya. Nah, jadi itulah yang membuat saya jauh-jauh datang ke tempat ini untuk mencari sesuatu yang nggak kelihatan, ya, yang saya bisa terima dari Pak Diki dan Bu Heni di tempat ini. Ya. Nah, itulah bicara tentang panggilan pelayanan untuk kita membuka New Identity Church di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin boleh dibantu tim multimedia untuk beberapa slide progres gereja yang sedang kita jalankan di Indonesia. Nah, ini gedungnya. Oh ya, masih geser. Ya, silakan geser. Oh ya. Nah, ini ada di Kota Bekasi, sebuah hypermall yang kita pakai di lantai 2-nya. Ya, kemudian next slide. Nah, ini layoutnya. Kapasitasnya untuk awal kita setting di sekitar 200 kursi. Kemudian ada 3 kelas sekolah minggu sesuai usia. Ada kantor sekretariat dan ada ruang untuk tamu. Slide berikutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini desainnya. Ini untuk ruang ibadahnya. Ya, slide berikutnya. Ya, next slide. Ya, ini dari next slide lagi. Nah, ini kurang lebih dari sisi yang berbeda ya, next slide. Ya, lagi next slide. Nah, ini ruang sekolah minggu yang ada 3 kelas yang kita bisa tutup dan buka kalau ada acara gabungan. Ya, next slide. Ya, lagi next. Oke, next lagi. Nah, ini untuk ruang tamu. Ya, next lagi. Ya, lagi next. Ya, ini untuk kantor sekretariat. Ya, next. Nah, ini toilet. Oke, next. Ya, lagi next lagi. Nah, ini kembali ke ruang ibadah ya, next lagi. Oke, next slide. Udah habis ya? Oh, berarti udah. Ya, jadi itu beberapa progres gambar desain yang saat ini proses renovasinya sedang berjalan. Ya, saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan kalau ada mungkin saudara, teman, atau keluarga yang mungkin bisa pada saat gereja ini dibuka bisa mampir, atau mungkin belum tertanam di dalam sebuah gereja. Oh iya Pak. Belum tertanam di sebuah gereja, boleh nanti datang ke gereja New Identity Church Indonesia. Kami akan berusaha untuk melayani dengan senang hati. Ya. Roma 11 ayat 36 katakan demikian. Ya, Roma 11 ayat 36. Ya, worship leader dan pemusik mungkin boleh naik ke mimbar. Ya, Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada maksud kita bangun gereja untuk bersaing dengan gereja lain, tetapi ini bicara sebuah panggilan, bicara tentang sebuah pelayanan, bicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, itulah yang kita mau jalankan di New Identity Church Indonesia. Sebuah value yang kita dapat juga dari gembala di tempat ini, banyak guidance yang nanti juga akan kita terapkan di Indonesia. Ya, jadi itulah kita mau menjadi gereja yang berbeda dari gereja-gereja lain. Ya, seperti itu. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak lepas saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Berharap kita bisa bertemu kembali entah di LA, entah di Jakarta, Indonesia. Ya. Kalau lagi ke Indonesia, kontak-kontak, bisa beribadah di New Identity Church Indonesia. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, Tuhan sudah panggil Pak Daniel untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya ke Indonesia, saya selalu ketemu Pak Daniel. Dan saya selalu bilang, yuk saya mau buka nih pelayanan di Indonesia. Mau nggak bantu saya? Jadi berkali-kali saya berkata demikian, Pak Daniel bilang, belum siap. Nanti aja, kapan-kapan. Tapi luar biasa, 2022 Tuhan memberikan unction kepada Pak Daniel bersama Ibu Jenny untuk siap melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya lewat New Identity Church. Amin saudara. Dan saya percaya bahwa kekuatan Tuhan akan menolong mereka untuk mereka juga menggembalakan jiwa-jiwa di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, Pak Daniel ini bukan orang biasa yang kenal pendeta-pendeta di kampung, di desa, tidak. Padahal ini banyak kenal pendeta besar di Indonesia. Bahkan menggunakan fasilitas sarana yang dimiliki oleh Pak Daniel sendiri. Tapi satu hal, kenapa dia mau dengan kita New Identity Church? Berarti ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan mau kerjakan lewat hubungan kita bersama. Karena itu mari bawa dalam doa. Supaya biar apapun yang kita kerjakan di Indonesia, semuanya menghasilkan jiwa-jiwa yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang